Maya tidak pernah membayangkan kalau hidupnya akan berubah secepat ini. Selama 7 tahun menikah dengan Adrian, ia selalu percaya bahwa kesetiaan adalah fondasi rumah tangga mereka. Ia rela bekerja keras, membagi waktunya antara pekerjaan kantor dan rumah, bahkan sering mengorbankan kebahagiaan kecil untuk mendukung suaminya. Ia pikir, itulah yang dinamakan cinta, bertahan, meski lelah. Namun suatu malam yang sunyi, kenyataan itu hancur berantakan. Maya pulang lebih cepat dari kantor. Hujan deras mengguyur kota, membuat jalanan macet parah. Mobilnya menepi di depan apartemen yang baru sebulan lalu Adrian katakan sebagai kantor cabang baru. Maya percaya, tidak pernah curiga. Tapi malam itu, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Adrian keluar dari gedung itu, merangkul seorang wanita muda dengan tawa yang tak asing lagi. Tawa yang dulu hanya miliknya. Langkah Maya gemetar. Tangannya dingin. Ia hanya bisa berdiri di balik kaca mobil, menyaksikan suaminya mencium kening wanita itu. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Tidak mungkin. Adrian, kenapa? Bisiknya, hampir tak terdengar. Maya menunggu. Ia berharap ada penjelasan, sebuah alasan logis yang bisa ia terima. Tapi ketika Adrian masuk kembali ke apartemen itu bersama wanita tersebut, Maya tahu, tak ada penjelasan yang bisa membenarkan pengkhianatan. Keesokan harinya, Maya mencoba menghadapi kenyataan. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, menunggu Adrian pulang. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika pintu terbuka. Adrian masuk dengan wajah lelah pura-pura, meletakkan tas di sofa. "Kamu belum tidur," katanya datar. "Aku lihat kamu tadi malam, Adrian." Suara Maya bergetar. "Kamu bersama dia, wanita itu. Jadi ini yang kamu lakukan selama ini?" Adrian terdiam. Wajahnya pucat. Ia menunduk, lalu mencoba tersenyum kaku. "Kamu salah paham, Maya. Itu urusan pekerjaan." "Urusan pekerjaan?" Merangkul, mencium kening, masuk apartemen bersama? Jangan bohong. Maya menahan air mata yang hampir jatuh. Adrian mendesah, lalu menatap Maya dengan mata yang dingin. "Baik, kalau kamu sudah tahu, aku jujur saja. Ya, aku bersama dia. Dan aku tidak bisa meninggalkannya. Hidup denganmu terlalu berat. Kamu sibuk dengan duniamu. Aku butuh sesuatu yang baru." Kalimat itu bagai pisau. Maya tak percaya, suaminya yang ia cintai, yang ia perjuangkan, tega mengucapkan kata-kata seperti itu. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Maya. Ia tak hanya merasa dihancurkan oleh pengkhianatan, tapi juga dipermalukan. Beberapa teman kantor mulai berbisik-bisik, karena rupanya Adrian tak pandai menyembunyikan perselingkuhannya. Maya merasa hidupnya usai. Setiap pagi, ia harus menahan diri agar tidak menangis di depan cermin. Setiap malam, ia tidur dengan bantal yang basah. Namun di tengah kehancuran itu, Maya sadar sesuatu. Ia tidak bisa terus bertahan dalam rumah tangga yang sudah retak. Menangisi suami yang memilih wanita lain bukanlah jawaban. Ia harus mengambil keputusan, seberat apapun rasanya. Suatu sore, Maya memberanikan diri. Ia menyiapkan koper kecil. Hanya pakaian secukupnya dan beberapa dokumen penting. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Adrian pulang sekali lagi. Ketika pintu terbuka, Adrian terkejut melihat koper di lantai. "Kamu mau kemana?" tanyanya datar. "Aku pergi. Aku tidak bisa hidup bersama orang yang mengkhianati aku," jawab Maya tegas, meski suaranya parau. Adrian tertawa sinis. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Siapa yang akan menopangmu? Kamu kerja biasa saja, gaji pas-pasan. Dunia di luar sana keras, Maya. Kamu tidak akan bertahan." Ucapan itu menyakitkan, tapi juga menjadi cambuk. Maya menatap mata suaminya dengan keberanian yang baru ia temukan. "Aku lebih baik berjuang sendiri daripada hidup bersama orang yang merendahkan aku setiap hari." Malam itu, Maya meninggalkan rumah yang pernah ia huni dengan penuh cinta.
Ia juga mengajukan resign dari pekerjaannya di kantor lama, tempat yang penuh gosip dan tatapan iba. Ia tidak mau menjadi bahan kasihan siapapun. Sari, sahabatnya, adalah orang pertama yang tahu. "Maya, kamu yakin? Mau mulai dari nol di usia segini?" Maya mengangguk. "Aku tidak tahu harus kemana. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup di masa lalu. Aku harus pergi. Biarpun sakit, aku harus cari tempat di mana aku bisa bernapas lagi." Sari menggenggam tangannya. "Kalau begitu, aku dukung kamu. Jangan takut. Kadang kehilangan adalah jalan untuk menemukan yang lebih baik." Hari-hari Maya setelah itu penuh dengan kebimbangan. Ia tidur di kos sederhana, jauh dari rumah besar yang dulu ia tinggali bersama Adrian. Ia mencari pekerjaan, melamar ke sana-sini. Banyak yang menolak karena posisinya dianggap terlalu tinggi untuk pekerjaan menengah, atau terlalu rendah untuk pekerjaan besar. Namun di antara ratusan lamaran yang ia kirim, ada satu balasan tak terduga. Sebuah perusahaan tambang besar di daerah terpencil, milik seorang pengusaha muda bernama Raka. Maya menatap email itu lama. Pekerjaan di tambang? Ia sama sekali tidak punya pengalaman di bidang tersebut. Tapi tawaran itu nyata, dan mungkin itulah pintu baru yang selama ini ia cari. Malam itu, Maya menutup laptopnya, menarik napas panjang. "Mungkin inilah jalanku. Aku tidak tahu apa yang menunggu di sana, tapi aku harus coba. Aku tidak boleh terus jatuh." Sebelum tidur, ia menuliskan satu kalimat di buku kecilnya, sesuatu yang ingin ia pegang erat sebagai pengingat. "Hidupku boleh dihancurkan orang lain, tapi aku yang akan membangunnya kembali." Dan dengan itu, Maya siap melangkah ke dunia baru yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Dunia tambang yang keras, jauh dari keramaian kota. Namun mungkin disitulah ia akan menemukan kembali harga dirinya. Kereta kecil berwarna hijau tua berhenti di stasiun terakhir, sebuah kota kecil di pinggir hutan. Dari sini, jalan menuju lokasi tambang masih sekitar 1 jam menggunakan mobil perusahaan. Maya turun dengan langkah ragu, koper kecil di tangan, sementara matanya sibuk meneliti sekitar. Udara jauh berbeda dengan kota besar. Debu bercampur dengan aroma tanah basah menyambutnya. Tidak ada gedung tinggi, hanya deretan ruko sederhana, pasar kecil yang riuh, dan jalan beraspal yang sudah mulai retak di beberapa bagian. Sopir perusahaan yang menjemputnya, pria berusia sekitar 40-an, mengenakan seragam tambang lengkap. "Namanya Pak Jaya." "Ibu Maya, ya?" tanyanya sopan sambil membantu koper. "Iya, Pak. Terima kasih sudah menjemput." Perjalanan ke lokasi sekitar 1 jam. Jalan agak bergelombang. "Sabar ya, Bu." Maya hanya mengangguk. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela. Jalan berkelok, hutan terbuka. Sesekali terlihat alat berat yang berderu. Ia merasa seperti masuk ke dunia baru, yang asing dan keras. Gerbang tambang akhirnya terlihat. Besar, dengan logo perusahaan bertuliskan Arkana Mining. Di balik gerbang, deretan truk tambang lalu lalang, pekerja berseragam oranye neon berjalan cepat dengan helm di kepala. Suasananya bising, penuh energi, seolah semua orang sedang berpacu dengan waktu. Mobil berhenti di depan gedung administrasi. Maya turun, menatap bangunan sederhana 2 lantai dengan dinding berwarna krem. Tak ada kemewahan, hanya fungsionalitas. Pak Jaya mengantar sampai lobi, lalu berpamitan. "Selamat bekerja, Bu. Semoga betah di sini." Maya tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak." Di meja resepsionis, seorang perempuan muda dengan wajah ramah menyapanya. "Ibu Maya, kami sudah diberitahu. Silakan ke ruang HR, lantai 2. Maya mengangguk, lalu menaiki tangga besi yang sedikit berderit. Di ruang HR, ia disambut oleh seorang pria bernama Surya, kepala personalia. Rambutnya mulai memutih, namun suaranya tegas. "Selamat datang, Bu Maya. Saya sudah baca CV Anda. Pengalaman Anda memang tidak di bidang tambang.
tapi latar belakang manajemen Anda cukup kuat. Itu sebabnya Anda diterima. Perusahaan ini sedang butuh orang yang bisa mengatur administrasi dan komunikasi. Maya mengangguk sopan. Terima kasih sudah memberi kesempatan, Pak. Saya akan berusaha semampu saya. Surya menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Saya percaya Anda bisa. Tapi saya harus jujur. Lingkungan di sini keras. Pekerja tambang tidak mudah menerima orang baru, apalagi yang datang dari kota. Mereka terbiasa hidup kasar, bicara apa adanya. Jangan kaget kalau mereka skeptis. Ucapan itu membuat hati Maya ciut seketika. Ia memang sudah menduga, tapi mendengar langsung membuatnya tambah gugup. Hari pertamanya diisi dengan orientasi singkat. Surya mengenalkannya kepada beberapa staf. Ada yang menyambut dengan ramah, tapi banyak juga yang sekadar mengangguk dingin. Di ruang administrasi, Maya diperkenalkan kepada tim kecil yang akan bekerja bersamanya. Ada 3 orang. Dina, perempuan berusia sekitar 30-an dengan tatapan tajam. Rudy, pria jangkung yang selalu terlihat sibuk dengan komputer. Dan Anton, pria muda dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ini Bu Maya, pegawai baru kita. Mulai hari ini akan bantu kita di administrasi dan manajemen proyek, kata Surya. Mereka semua menatap Maya. Dina hanya tersenyum tipis. Rudy mengangguk tanpa banyak bicara. Anton, sebaliknya, malah langsung berkata, dari Jakarta. Ya, Bu? Wah, biasanya orang kota tidak betah di sini. Paling 2 bulan sudah minta pindah. Kalimat itu seperti tamparan. Maya tersenyum kaku. Saya akan coba bertahan. Semoga bisa lama di sini. Dina menatapnya penuh selidik, lalu berkata pelan, kita lihat nanti. Hari-hari pertama sangat melelahkan. Maya berusaha mempelajari sistem administrasi tambang yang berbeda jauh dari pekerjaannya dulu. Semua serba teknis, laporan produksi harian, distribusi alat, jadwal kerja shift, hingga pengaturan logistik karyawan. Seringkali Maya bingung dengan istilah-istilah tambang. Ia harus bertanya, namun setiap kali bertanya, ia merasa tatapan Dina semakin tajam, seolah mengatakan, lihat kan, kamu tidak cocok di sini. Di kantin, situasi tak lebih baik. Para karyawan laki-laki, dengan tubuh berotot dan wajah penuh debu, duduk bergerombol sambil tertawa keras. Ketika Maya lewat, beberapa melirik dengan nada menggoda, sebagian lainnya hanya diam sambil menatap curiga. Orang kota pasti manja, bisik salah satu pekerja yang terdengar jelas di telinga Maya. Ia hanya menunduk, membawa nampan makanannya ke pojok ruangan. Rasa canggung itu membuat nasi di piring hambar tak tertelan. Malamnya, Maya duduk di kamar mes karyawan yang sederhana. Dinding kayu, kipas angin berputar pelan, dan suara jangkrik terdengar jelas. Ia menatap koper kecilnya, lalu memeluk bantal. Bisakah aku bertahan di sini? Gumamnya lirih. Rasa ragu menyerangnya. Hidup di tambang bukan sekadar pekerjaan baru. Ini dunia yang benar-benar asing. Tidak ada kenyamanan kota, tidak ada teman dekat. Yang ada hanya keraguan, tatapan skeptis, dan rasa sepi yang menusuk. Namun di sisi lain, Maya tahu ia tidak punya pilihan. Ia sudah meninggalkan kota, pekerjaan lama, bahkan rumah tangganya. Mundur bukan opsi. Beberapa hari kemudian, tantangan semakin terasa. Maya diminta membuat laporan distribusi bahan bakar harian. Data yang ia pegang tidak cocok dengan laporan lapangan. Ia berusaha menanyakan ke mandor, namun ditanggapi dengan nada sinis. Bu, jangan banyak tanya. Di sini memang begini. Kalau semua harus cocok di kertas, kita tidak kerja-kerja, kata si mandor. Maya terdiam. Hatinya berontak, tapi ia tidak berani membantah. Ia tahu posisinya masih baru. Namun malam itu, ia tetap menyusun laporan dengan teliti, menuliskan catatan kaki agar terlihat jelas perbedaan data. Ketika esoknya laporan itu masuk ke meja HR, Dina mengernyit. Terlalu detail. Tidak usah dicatat semua perbedaan kecil begitu. Buang waktu. Maya mencoba tersenyum. Saya pikir,
Lebih baik transparan sejak awal. Dina hanya menatapnya dingin. Kamu pikir kamu bisa mengubah sistem di sini? Hati-hati, Bu. Jangan sampai salah langkah. Ucapan itu menusuk, tapi Maya memilih diam. Malam itu, lagi-lagi Maya termenung di kamar. Ia teringat ucapan Adrian dulu, dunia di luar sana keras, kamu tidak akan bertahan. Apakah benar ia tidak akan mampu? Atau justru inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa Adrian salah? Maya menarik napas panjang. Ia tahu, jalan ini tidak mudah. Tapi ia juga sadar, kalau ia menyerah sekarang, berarti ia membiarkan Adrian menang. Tidak, bisiknya pelan. Aku akan bertahan. Walaupun berat, aku harus bisa. Hidupku tidak boleh berhenti di sini. Dengan tekad itu, Maya mencoba tidur. Ia belum tahu bahwa keputusan kecil untuk bertahan malam itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, persahabatan, bahkan cinta yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sudah hampir 2 minggu Maya bekerja di tambang. Ia mulai sedikit terbiasa dengan ritme keras, suara mesin yang meraung sejak pagi, laporan yang harus disusun cepat, dan interaksi dengan para karyawan yang masih terasa dingin. Meski begitu, rasa canggung belum hilang. Ia masih sering merasa seperti orang asing yang kebetulan nyasar ke dunia yang tidak seharusnya ia tempati. Suatu pagi, kabar beredar cepat di antara karyawan. Raka, CEO Arkana Mining, datang ke lokasi tambang. Bos besar turun gunung, bisik Anton, teman satu tim Maya, dengan nada setengah bercanda, setengah kagum. Biasanya dia jarang ke lapangan. Kalau datang, pasti ada hal penting. Tambah Dina, matanya tajam seperti biasa. Maya hanya mendengarkan. Nama Raka memang sudah sering ia dengar. Konon, meski usianya masih muda, ia berhasil mengembangkan tambang ini dari usaha kecil menjadi perusahaan besar. Para karyawan menyebutnya tegas, bahkan dingin, tapi juga adil. Seseorang yang jarang terlihat, namun wibawanya terasa di setiap aturan perusahaan. Pagi itu, Maya sedang duduk di ruang administrasi, memeriksa tumpukan dokumen, ketika suara langkah sepatu terdengar di koridor. Langkah mantap, berirama, seolah milik orang yang tahu betul kemana ia harus melangkah. Pintu terbuka. Seorang pria masuk dengan pakaian tambang lengkap, helm putih, rompi keselamatan, dan sepatu boot. Tapi meski pakaiannya sama seperti karyawan lain, ada aura berbeda yang langsung terasa. Itulah Raka. Wajahnya tegas, kulitnya agak gelap terbakar matahari, matanya tajam tapi tidak menusuk. Cara ia berdiri tegap membuat semua orang di ruangan spontan merapikan posisi duduk. Tanpa berkata apapun, ia sudah berhasil mencuri perhatian. Selamat pagi, suaranya dalam namun tenang. Saya ingin melihat laporan distribusi bahan bakar minggu ini. Dina buru-buru berdiri, menyerahkan map laporan yang sudah ia siapkan. Raka membuka lembar demi lembar, alisnya sedikit berkerut. Ada catatan perbedaan antara laporan lapangan dan administrasi, tanyanya. Maya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Catatan itu memang ia yang menuliskan. Ia ragu harus bicara atau diam saja. Namun sebelum ia sempat berpikir panjang, Dina menunjuk ke arahnya. Itu catatan dari Bu Maya, pegawai baru kita. Raka menoleh. Matanya menatap langsung ke arah Maya. Sekilas, hanya beberapa detik, tapi cukup membuat Maya merasa seolah dilihat tembus sampai ke dalam dirinya. Kamu yang menulis ini? Tanyanya. Maya menelan ludah. Iya, Pak. Saya merasa lebih baik menuliskan perbedaan itu agar tidak membingungkan ke depannya. Ruangan hening. Semua menunggu reaksi Raka. Pria itu menutup map, lalu mengangguk. Bagus. Detail seperti ini penting. Jangan pernah hapus catatan semacam ini, meski terlihat sepele. Transparansi itu kunci. Terus lakukan seperti ini. Maya hampir tidak percaya dengan yang ia dengar. Sejak hari pertama, ia selalu merasa dianggap berlebihan karena terlalu detail. Tapi sekarang, CEO sendiri justru memuji langkahnya. Baik, Pak.
Terima kasih, ucap Maya pelan. Setelah itu, Raka menghabiskan waktu keliling lokasi. Ia meninjau gudang, berbicara dengan mandor, bahkan menyapa beberapa pekerja dengan nada akrab. Meski ia adalah pemimpin tertinggi, caranya berkomunikasi membuat orang mau mendengarkan. Tegas, jelas, tapi tidak merendahkan. Sore harinya, saat Maya keluar dari gedung administrasi, ia tanpa sengaja bertemu kembali dengan Raka. Ia sedang berdiri di dekat mobil perusahaan, berbicara dengan Pak Surya. Ketika melihat Maya lewat, Raka berhenti sejenak. Maya, ya? Pegawai baru kita. Maya terkejut. Ia tidak menyangka Raka masih ingat namanya. Iya, Pak, jawabnya sopan. Bagaimana? Sudah mulai terbiasa dengan lingkungan di sini? Tanyanya singkat. Pertanyaan sederhana itu membuat Maya bingung. Haruskah ia jujur bahwa ia masih sering merasa kesulitan? Atau cukup menjawab aman? Akhirnya ia berkata, masih belajar, Pak. Tapi saya berusaha semampu saya. Raka mengangguk. Itu yang terpenting. Jangan terburu-buru. Semua butuh waktu. Kalau ada kendala, jangan ragu sampaikan. Saya lebih suka orang yang jujur daripada yang pura-pura bisa. Ucapan itu terdengar sederhana, tapi memberi kelegaan besar bagi Maya. Setelah sekian lama merasa diragukan, kali ini ada seseorang yang justru memberi ruang untuk belajar. Baik, Pak. Terima kasih. Raka lalu melanjutkan percakapannya dengan Surya, sementara Maya berjalan pergi. Tapi sepanjang langkahnya menuju mes, ia tidak bisa menghilangkan rasa hangat yang tiba-tiba muncul. Malam itu, Maya merenung di kamar kecilnya. Ia menatap atap kayu, memikirkan kejadian hari ini. Wajah Raka muncul berulang-ulang di kepalanya. Bagaimana matanya menatap, bagaimana suaranya terdengar tegas tapi menenangkan. Maya buru-buru menggeleng. Tidak, jangan bodoh, Maya. Dia CEO, bos besar. Kamu hanya karyawan baru. Jangan mulai merasa macam-macam. Namun hatinya berdebat dengan pikirannya. Ada sesuatu dalam diri Raka yang berbeda dari pria lain yang pernah ia temui. Karismanya tidak dibuat-buat. Ia bisa tegas sekaligus memberi rasa aman. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahannya hancur, Maya merasakan sesuatu yang asing tapi akrab, sebuah ketertarikan kecil. Hari-hari berikutnya, Maya makin sering memperhatikan cara Raka bekerja. Ia jarang berada di kantor pusat, lebih sering turun ke lapangan. Ia tidak segan berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, berbicara langsung dengan operator alat berat atau teknisi mesin. Para karyawan mungkin menyebutnya keras, tapi Maya melihat sisi lain. Raka selalu menepati janji. Kalau ia bilang masalah akan diselesaikan, ia benar-benar mencari jalan keluar. Tidak ada yang dibiarkan menggantung. Suatu siang, Maya melihatnya lagi di kantin. Raka duduk bersama beberapa mandor, makan sederhana tanpa terlihat canggung. Semua orang menghormatinya, tapi ia tidak berusaha menjaga jarak. Anton berbisik pada Maya, "Itu, Bu, bos kita. Kalau dia bicara, semua nurut. Tapi anehnya, banyak juga yang suka sama dia. Jarang ada bos seperti itu." Maya hanya mengangguk, pura-pura biasa saja. Padahal, ia sendiri tidak bisa menolak bahwa ketertarikannya semakin kuat. Namun setiap kali perasaan itu muncul, Maya buru-buru mengingat masa lalunya. Wajah Adrian kembali terbayang. Ucapan menyakitkan yang membuatnya hancur. "Jangan, Maya," gumamnya. "Jangan jatuh lagi. Kamu baru saja bangkit. Jangan biarkan hatimu hancur untuk kedua kali." Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Raka hanyalah atasan, seseorang yang harus ia hormati secara profesional. Tidak lebih. Tapi jauh di dalam hati, Maya tahu, ia mulai merasakan getaran yang tak bisa sepenuhnya ia tolak. Dan meski ia mencoba menutup rapat-rapat perasaan itu, benih kecil sudah terlanjur tumbuh. Hari-hari di tambang makin menantang bagi Maya. Setelah sebulan bekerja, ia mulai terbiasa dengan istilah-istilah teknis, jadwal shift yang ketat,
dan tumpukan laporan yang tidak pernah ada habisnya. Tapi satu hal yang tetap sama, rasa curiga sebagian karyawan terhadap dirinya. Bagi sebagian orang, Maya hanyalah orang kota yang datang tiba-tiba dan dianggap tidak mengerti dunia tambang. Bisik-bisik itu masih terdengar di kantin, lorong mes, bahkan saat rapat. Paling juga tidak lama, ucap salah satu pekerja yang lewat di depan Maya. Kerjaannya cuma nulis-nulis. Kalau sistem ribet, ujung-ujungnya kita juga yang kena, tambah yang lain. Maya berusaha menutup telinga. Ia tahu, kalau ia larut dengan komentar itu, ia tidak akan bisa fokus. Tapi tetap saja, hatinya perih. Suatu hari, masalah besar muncul. Data distribusi bahan bakar lagi-lagi tidak sesuai dengan laporan lapangan. Bedanya kali ini, selisihnya sangat besar. Jumlah yang tercatat di gudang berbeda ratusan liter dari laporan mandor. Dina, yang biasanya bertugas mengecek ulang, menatap Maya dengan tajam. Kamu yang input data ini, kan? Kenapa bisa beda sejauh ini? Maya terdiam. Ia yakin data yang ia masukkan sesuai dokumen. Saya hanya memasukkan sesuai nota yang diberikan gudang. Dina, kalau ada selisih, mungkin masalahnya di lapangan. Rudi ikut bicara, suaranya berat tapi dingin. Jangan menyalahkan lapangan dulu. Kamu baru di sini. Bisa jadi kamu yang salah input. Ruangan mendadak tegang. Maya merasa darahnya naik. Ia ingin membela diri, tapi kalau ia bicara dengan nada emosi, akan terlihat seolah ia tidak profesional. Akhirnya ia berkata pelan, "Baik, biar saya cek ulang langsung ke gudang, dan bandingkan dengan laporan mandor. Kita tidak bisa membuat kesimpulan tanpa bukti." Dina mendengus. "Silakan. Tapi jangan sampai bikin masalah tambah besar." Sore itu, Maya turun langsung ke gudang bahan bakar. Debu menempel di wajahnya, suara mesin truk terdengar keras di belakang. Ia menanyai petugas gudang, mencocokkan nota satu persatu. Dan benar saja, ada nota yang jumlah liternya sudah diubah secara manual. Angka awal ditimpa dengan tulisan baru. "Siapa yang mengubah ini?" tanya Maya. Petugas gudang menunduk. "Saya tidak tahu, Bu. Kadang mandor minta dicatat ulang." Maya mencatat semua temuannya, memotret nota itu dengan ponsel sebagai bukti. Malamnya, ia menulis laporan lengkap, lalu menyerahkannya pada Surya. Esok paginya, rapat kecil diadakan. Mandor yang bertugas tampak gelisah ketika Maya menunjukkan bukti. "Ini, pasti ada salah paham," ujarnya terbata. Raka kebetulan ikut hadir. Wajahnya serius sejak awal. Setelah mendengar penjelasan Maya dan melihat bukti, ia menatap tajam ke arah mandor. "Saya tidak mau ada laporan dimanipulasi. 1 liter pun harus tercatat jelas. Kalau ada kecurangan, siapapun yang terlibat akan ditindak." Ruangan hening. Raka lalu menoleh pada Maya. "Bagus. Kamu berani turun langsung. Teruskan." Untuk pertama kalinya, Maya merasa tindakannya tidak sia-sia. Ada kelegaan sekaligus kebanggaan yang mengalir di dadanya. Namun kemenangan kecil itu bukan tanpa harga. Setelah rapat, beberapa karyawan menatap Maya dengan tidak suka. Mandor yang ditegur Raka menatapnya tajam seolah ingin balas dendam. Maya tahu, ia baru saja menyentuh sarang tawon. Tapi ia juga tahu, kalau ia diam saja, sistem yang salah tidak akan pernah berubah. Malamnya, Maya menelepon Sari. Suara sahabatnya itu membuatnya lega. "Maya, aku bangga banget sama kamu. Kamu berani melawan sistem yang salah," kata Sari. Maya menghela napas. "Tapi, Sar, mereka makin benci aku. Rasanya aku seperti musuh semua orang." "Itu wajar. Orang yang terbiasa dengan kebiasaan buruk pasti tidak suka kalau ada yang mengusik. Tapi percayalah, lama-lama mereka akan sadar kamu benar. Yang penting kamu jujur." Maya terdiam. Kata-kata Sari sederhana, tapi tepat. Ia tersenyum kecil. "Terima kasih, Sar. Kamu selalu tahu cara menenangkan aku."
Ya iyalah, kamu itu sahabatku. Ingat, kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Percakapan itu memberi energi baru. Hari-hari selanjutnya, Maya bekerja dengan lebih percaya diri. Ia tetap menghadapi tatapan sinis, tapi kini ia punya cara untuk menanganinya, dengan bukti dan hasil kerja nyata. Ketika ada laporan yang salah, ia turun langsung mengecek. Ketika ada dokumen yang tertunda, ia rela lembur demi menyelesaikan tepat waktu. Lama-lama, beberapa karyawan mulai melihat keseriusannya. Suatu sore, Anton menghampirinya di kantin. "Bu Maya, maaf kalau dulu saya suka komentar macam-macam. Ternyata ibu benar-benar serius kerja." Maya terkejut, tapi tersenyum. "Tidak apa-apa, Ton. Saya juga masih belajar. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Saya siap bantu." Ucapan sederhana itu membuat hati Maya hangat. Ada secercah penerimaan, meski kecil. Bahkan Dina, yang sejak awal tampak tidak suka, mulai berubah. Saat mereka lembur bersama, Dina tiba-tiba berkata, "Kamu keras kepala juga, ya? Aku pikir kamu bakal menyerah. Tapi ternyata kamu bertahan." Maya menoleh, tersenyum. "Aku tidak punya pilihan selain bertahan." Dina tertawa kecil, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. "Ya sudah. Kalau begitu, kita sama-sama belajar. Aku bantu sebisaku." Percakapan itu singkat, tapi cukup membuat Maya sadar. Perlahan, ia mulai diterima. Suatu malam, Maya kembali menulis di buku kecilnya. Ia menuliskan satu kalimat yang ia rasa mencerminkan dirinya saat ini. "Aku pernah hancur, tapi aku bisa bangkit. Dan kali ini, aku tidak akan berhenti hanya karena orang meragukanku." Ia menutup buku itu dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa dirinya berharga. Bukan karena orang lain, tapi karena ia sendiri sudah mulai percaya pada kemampuannya. Dan meski jalan di tambang ini masih panjang, Maya tahu satu hal. Ia tidak lagi sama seperti saat pertama datang. Dari rasa canggung, ia mulai menemukan kekuatan baru. Dari keraguan, ia mulai belajar percaya pada dirinya sendiri. Sejak insiden laporan yang berhasil diungkap Maya, sikap Raka terhadapnya terlihat berbeda. Ia memang tetap tegas, tapi kini ada perhatian halus yang sering muncul dalam sikapnya. Sesekali, Raka menyempatkan diri mengecek pekerjaan Maya, bahkan turun langsung untuk memastikan ia tidak merasa sendirian menghadapi tekanan. "Kalau ada yang menghalangi pekerjaanmu, langsung laporkan padaku," ujar Raka suatu siang, dengan nada datar tapi serius. Maya mengangguk, meski di hatinya ia heran. Seorang CEO dengan jadwal padat masih sempat memikirkan pegawai sepertinya. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu semakin terasa. Saat rapat, Raka beberapa kali membela Maya dengan argumen logis, menegaskan bahwa keputusan Maya berdasarkan data, bukan sekadar dugaan. Ketika Maya lembur hingga larut malam, ia menemukan Raka diam-diam ikut duduk di ruang kerjanya, menandatangani berkas sambil berkata ringan, "Kalau kamu masih kerja, aku juga tidak pantas pulang duluan." Maya tersenyum kecil kala itu, meski pura-pura tetap fokus mengetik. Ada kehangatan yang lama tidak ia rasakan, kehangatan seseorang yang hadir bukan untuk menguasai, melainkan mendampingi. Momen kecil juga datang di luar kantor. Suatu sore, hujan deras turun saat Maya hendak kembali ke mes. Raka kebetulan keluar dari gedung utama, melihatnya berdiri kebingungan tanpa payung. "Kenapa tidak bawa payung?" tanyanya sambil mengulurkan payung hitam besar. Maya tergagap. "Saya tidak sempat, Pak." "Ya sudah, kita jalan bareng." Mereka berjalan beriringan di bawah payung. Jalan tanah yang becek membuat langkah mereka pelan, tapi justru itulah yang membuat Maya merasa aneh, seperti kembali menjadi dirinya yang dulu, ketika berjalan santai dengan seseorang yang membuat hati tentram. Sesampainya di mes, Maya mengucapkan terima kasih. Raka hanya mengangguk singkat, lalu berbalik pergi. Namun langkah Maya tertahan lama di depan pintu. Ada sesuatu dalam kesederhanaan sikap itu yang membuat hatinya bergetar. Malam itu,
Maya menatap buku catatannya yang biasanya ia isi dengan keluh kesah. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menulis. Aku takut. Takut hatiku kembali berharap, lalu hancur lagi. Tapi mengapa aku merasa tidak sendiri ketika dia ada di dekatku? Air mata menetes tanpa ia sadari. Luka masa lalu masih jelas. Pengkhianatan yang membuatnya merasa tidak berharga. Perceraian yang meruntuhkan seluruh kepercayaan dirinya. Ia berjanji tidak akan lagi memberi ruang untuk cinta. Namun kehadiran Raka, dengan segala misteri dan ketegasannya, perlahan meruntuhkan tembok yang ia bangun. Esok harinya, ketika mereka kembali bertemu di kantor, Maya berusaha bersikap biasa saja. Tapi tatapannya tidak bisa membohongi hatinya. Ada sesuatu yang tumbuh, meski ia mencoba menolaknya. Raka, entah sadar atau tidak, justru semakin sering hadir, bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang membuat Maya belajar merasakan kembali hangatnya perhatian. Dan di lubuk hati terdalam, Maya tahu, sebuah kedekatan tak terduga mulai menyusup ke dalam hidupnya. Hari itu, kantor tambang mendadak gaduh. Seorang tamu tak diundang muncul di lobi utama. Wajahnya penuh percaya diri, seolah memiliki kuasa atas siapapun di sana. Maya tertegun ketika melihatnya. Adrian. Tubuh Maya kaku. Darahnya serasa berhenti mengalir. Ingatan pahit kembali menyesakkan. Malam saat ia menemukan pesan perselingkuhan itu, rasa malu yang menelannya bulat-bulat. Aku datang untuk bicara, Maya, kata Adrian dengan nada seolah berhak. Kau tidak pantas berada di sini. Aku bisa membawamu kembali ke posisimu semula, ke kehidupan kita dulu. Maya menatapnya dengan mata berkaca, tapi kali ini bukan karena rindu, melainkan amarah. Tidak ada kita lagi, Adrian. Kau yang menghancurkan semuanya. Aku tidak akan pernah kembali. Ucapan itu menusuk Adrian. Ia melirik sekeliling, lalu menambahkan dengan nada sinis. Kalau begitu, aku punya cara lain. Aku tahu rahasia bisnis yang bisa menjatuhkan perusahaan ini. Tiba-tiba suara tegas terdengar dari belakang. Cukup. Raka melangkah maju, berdiri di sisi Maya. Wajahnya dingin, sorot matanya menusuk Adrian. Kalau kau datang untuk merusak, aku tidak akan tinggal diam. Maya bagian dari timku, dan aku akan melindunginya. Maya terdiam. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri membelanya dengan lantang. Hatinya bergetar, bukan karena ancaman Adrian, melainkan karena ketulusan Raka yang nyata. Adrian terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, sinis. Kita lihat saja nanti. Ia berbalik pergi, meninggalkan jejak ancaman yang menggantung di udara. Maya menarik napas panjang. Ia tahu, konfrontasi ini baru awal. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak lagi sendirian. Beberapa hari setelah konfrontasi dengan Adrian, suasana kantor kembali normal. Namun hati Maya justru tak tenang. Ia sering teringat pada sikap Raka yang berdiri membelanya tanpa ragu. Itu bukan sekadar tindakan seorang atasan pada karyawan. Ada ketulusan yang lebih dalam. Suatu sore, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Raka mengetuk pintu ruang kerja Maya. Ada waktu sebentar? Tanyanya. Maya mengangguk, meski gugup. Raka masuk, duduk di seberangnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak tidak sekaku biasanya. Maya, katanya pelan, aku ingin jujur. Sejak awal aku melihat tekadmu bertahan di tempat ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku kagum. Dan lebih dari itu, aku menyukaimu. Maya terdiam. Jantungnya berdegup kencang, seolah tak percaya mendengar pengakuan itu. Raka melanjutkan, aku tahu kau terluka karena masa lalu. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin berjalan bersamamu, dengan caraku sendiri. Air mata Maya menetes, bukan karena sedih, melainkan lega. Ia menatap Raka, suaranya bergetar. Aku takut jatuh lagi. Tapi, bersamamu, aku merasa dihargai. Aku ingin mencoba, meski perlahan.
Senyum tipis muncul di wajah Raka. Ia mengulurkan tangannya, dan Maya meraihnya. Genggaman itu hangat, sederhana, tapi penuh janji. Malam itu menjadi awal baru. Mereka tidak lagi hanya atasan dan bawahan, melainkan dua hati yang memilih saling menguatkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya percaya, cinta bisa tumbuh kembali, meski dari reruntuhan luka terdalam. Hari-hari Maya dan Raka berjalan semakin harmonis. Mereka mulai terbiasa berbagi cerita kecil, bahkan tertawa di tengah tekanan pekerjaan tambang. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya hancur, Maya benar-benar merasa hidupnya kembali berarti. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, Maya menerima sebuah berkas anonim yang diselipkan di mejanya. Tangan Maya gemetar ketika membaca isinya. Dokumen kontrak lama, menunjukkan bahwa salah satu proyek Raka ternyata berkaitan dengan perusahaan milik Adrian. Darah Maya terasa berhenti. Itu berarti, tanpa ia sadari, Raka memiliki koneksi langsung dengan masa lalu yang begitu ingin ia lupakan. Belum habis keterkejutannya, Adrian muncul lagi. Senyumnya sinis, penuh kemenangan. Sekarang kau tahu, Maya, lelaki yang kau banggakan itu tidak jauh berbeda denganku. Dia terikat dengan urusan bisnisku. Jika kau tetap bersamanya, cepat atau lambat kau akan ikut hancur. Maya menahan napas. Luka lama kembali terbuka, bercampur dengan rasa takut kehilangan Raka. Di sisi lain, ia tahu Raka berbeda. Ia melihat ketulusan Raka, bagaimana ia selalu membelanya, bahkan ketika Adrian mencoba menjatuhkannya. Malam itu, Maya duduk sendirian di mes. Pilihan yang berat membayang. Apakah ia harus tetap bersama Raka meski rahasia ini bisa menghancurkan karirnya, atau menjauh sebelum segalanya runtuh? Ketika pintu diketuk, Maya tahu itu Raka. Ia berdiri, hatinya bergetar, belum siap mendengar penjelasan apapun. Babak baru menunggu. Maya harus memutuskan, mempertahankan cinta yang baru tumbuh, atau menghadapi konsekuensi pahit dari masa lalu yang kembali menghantuinya. Cliffhanger menggantung. Jawaban itu ada di hatinya.